Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari selaku dosen logika bahasa dan seluruh teman-teman yang ada dalam ruangan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Zaini selaku moderator dan anggota kelompok 2, yaitu Saya Nusaibah Nur Rahma dengan NPM 2120301096. Saya Nisa Tiara Nurinda Mulyara Harja dengan NPM 212030301084. Saya Adelina Fatia dengan NPM 2120301118. Saya Fidelis Putri Kabayu Astri dengan NPM 2120301123. Saya Siti Imrona dengan NPM 2120301088. Dan saya Miftahul Rizky Matullah dengan NPM 2120301105. Di sini kami akan mempresentasikan penalaran deduksi dan induksi. Baiklah, marilah kita mulai. Yang pertama adalah pengertian teori induksi induktif yang akan disampaikan oleh Nusaibah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa next. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan teori penalaran induktif. Jadi, teori induktif itu adalah suatu pendekatan yang digunakan agar bisa berpikir secara logis dengan cara membuat pernyataan umum dari berbagai hal yang spesifik yang sebelumnya terjadi. Kemampuan ini tentunya berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi, di sini kami memiliki dua teori, yakni dari tim PPPG dalam Syadik tahun 2014 bahwa penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Yang kedua, ada dari Rosita pada tahun 2014 bahwa penalaran induktif merupakan aktivitas penarikan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pada contoh-contoh khusus dan pola atau keteraturan yang diamati. Jadi, sesuai dari pengertian dan teori tadi, bahwa memang teori induktif ini adalah kita membuat sebuah kesimpulan dari premis-premis atau dari suatu hal-hal yang khusus. Contohnya, saya memiliki contohnya seperti ini. Jadi, ada premis satu mengungkapkan bahwa daerah Dieng hawanya dingin. Premis 2, daerah Batu hawanya dingin. Dan premis 3, daerah Wonosobo hawanya dingin. Jadi kesimpulannya adalah daerah dataran tinggi hawanya dingin, seperti itu. Saya kembalikan ke Zaini. Baiklah, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah teori dan pengertian teori deduktif yang akan disampaikan oleh Rara. Kepadanya saya persilahkan. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan teori deduktif, di mana teori ini adalah kebalikannya dari teori induktif, karena ia mencoba untuk menarik kesimpulan dari yang umum untuk kesimpulan yang lebih khusus lagi. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama ya, bahwa penarikan kesimpulan ini kan dibagi jadi dua, deduktif dan induktif. Nah, di sini bahasa ini mempunyai peran. Kenapa? Karena bahasa ini adalah alat komunikasi verbal yang dipakai di seluruh proses berpikir. Nah, tanpa bahasa ini manusia tidak bisa berpikir secara rumit dan abstrak. Lalu untuk ciri-ciri penalar sendiri itu adanya pola pikir yang logis dan
penalaran ini sifatnya harus analitik seperti itu. Lalu deduktif ini adalah kerangka atau cara pikir diambil dari asumsi atau pernyataan yang sifatnya umum untuk diambil kesimpulan yang lebih khusus. Nah, pola penarikannya merujuk pada pola pikir silogisme, di mana bermula dari 2 atau lebih premis dengan sebuah kesimpulan. Nah, 2 pernyataan tersebut itu disebut premis minor dan premis mayor. Terus kesimpulan di sini sifatnya adalah saklek ya teman-teman, sifatnya adalah fix, yaitu antara benar atau salah, valid atau tidak valid. Tidak boleh kesimpulannya itu berada di tengah-tengah. Tidak boleh misal mungkin salah atau mungkin benar, yang di situ jawabannya tidak pasti. Nah, di teori deduktif ini kesimpulan itu harus nilainya harus pasti benar atau pasti salah seperti itu. Dan hasilnya harus koheren dengan premis yang sudah dipaparkan tadi. Lalu penalaran deduktif ini merupakan cara berpikir logis dan analitik yang tumbuh karena adanya pengamatan yang intens, sistematik, dan kritis yang juga didukung oleh pengalaman atau pengetahuan manusia atau seseorang yang akhirnya dapat menjawab permasalahan tersebut secara rasional atau logis. Lalu kita pindah ke kelebihan. Di sini kelebihan dari teori deduktif sendiri adalah waktunya lebih efisien karena sudah fokus dalam menganalisis pengertian. Lalu yang kedua lebih rapi karena poin-poin yang akan dicapai ini sudah jelas. Kemudian kesimpulannya itu merupakan konsekuensi logis dari premis-premis sehingga pada penalaran yang baik, kesimpulan ini dapat menjadi benar apabila premis-premisnya itu juga benar. Lalu kelemahannya, penarikan kesimpulannya dibatasi di lingkup tertentu. Kenapa? Karena kesimpulan di sini itu harus koheren dengan premis-premisnya. Lalu yang kedua, kesimpulan yang diambil ini tidak mungkin lebih luas dari premis awal karena kita mengkhususkan dari premis yang awal gitu loh. Jadi ilmu pengetahuan itu sehingga dapat dikatakan ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang kalau hanya menggunakan pengenalan deduktif aja. Kemudian yang ketiga, teruji hanya pola penalarannya saja. Nah, kalau nanti diuji argumennya itu nantinya cuma bisa diuji dari segi bentuk atau pola penalarannya aja. Nah, premisnya itu tidak bisa diuji. Contohnya adalah ketika suatu hari suatu hari nih Miftah diberi petunjuk oleh saya. Hati-hati Tah kalau nanti kejatuhan cicak itu berarti kamu akan dapat ketibanan sial. Nah, ungkapan yang saya bicarakan ini adalah bisa disebut sebagai premis. Kemudian Thomas, kemudian si Miftah ini keluar dari ruangan, dia kejatuhan cicak nih. Nah, karena dia ini adalah orang yang sangat fanatik dengan yang namanya mitos-mitos atau percaya dengan yang namanya mitos-mitos. Nah, dia ini langsung berpikir kalau, wah habis ini saya ketiban sial nih, gitu. Jadi dia menyimpulkan kalau saya akan ketiban sial, gitu. Padahal di sini premis yang diberikan saya itu sebenarnya harusnya wajib dikritisi gitu teman-teman karena nggak semua premis itu nilainya adalah benar. Nah, jika ditarik kesimpulan secara logika itu kesimpulan yang diungkapkan oleh si Miftah tadi itu nilainya adalah benar, nggak salah dari penarikan kesimpulannya. Cuma yang salah di sini adalah informasinya atau premis yang tadi saya katakan. Entah kalau kamu kedibadan cicak, nantinya kamu akan kedibadan sial gitu. Padahal di sini yang benar itu informasi yang betul itu adalah cicak itu kenapa suka sekali menjatuhkan diri ke manusia karena dia itu suka dengan benda-benda yang berwarna gelap. Nah, dari bagian tubuh kita yang berwarna gelap ini kan identik dengan rambut ya, teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa cicak itu suka menjatuhkan diri ke manusia gitu, teman-teman. Mungkin dari aku cukup, aku kembaliin ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan penalaran induktif dan deduktif.
yang akan disampaikan oleh Fidelis. Ya, terima kasih Zayani atas waktu yang diberikan. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan penalaran induktif dan deduktif. Nah, perkembangan penalaran deduktif dan induktif ini berhubungan dengan perkembangan epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu. Jadi epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif dan deduktif merupakan bagian dari epistemologi. Nah, bagaimana perkembangan epistemologi mempengaruhi perkembangan penalaran deduktif dan induktif? Jadi pada zaman Yunani, epistemologi dikembangkan dan didominasi oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Sokrates, ada Plato, dan Aristoteles. Nah, Sokrates ini menciptakan metode maieutika dialektis kritis induktif. Lalu dari situ Plato mengembangkan metode tersebut menjadi teorinya sendiri, yaitu Dinge Ansicht. Pada 382 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles mengembangkan teori Plato menjadi teori silogisme deduktif yang menjadi cikal bakal adanya penalaran deduktif. Nah, dari Aristoteles tersebut dikembangkanlah lagi oleh beberapa filsuf Yunani. Beberapa di antaranya adalah Thales dan Pythagoras. Namun setelah dunia berkembang dan dunia sudah masuk ke dunia modern, logika dari Aristoteles mengenai penalaran deduktif ini mendapat kritik. Beberapa kalangan menyatakan bahwa metode silogisme deduktif tidak mampu menghasilkan apapun dalam penemuan ilmu pengetahuan baru, karena penalaran deduktif ini memberlakukan prinsip-prinsip umum bagi mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Akhirnya dimunculkanlah metode baru, yaitu metode induktif. Mengapa begitu? Karena metode penalaran induktif ini dianggap bisa menggantikan penalaran deduktif, karena sifat penalarannya adalah menguji informasi yang spesifik dan khusus. Nah, tokoh yang mengembangkan penalaran induktif ini bernama Francis Bacon pada tahun 1561. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah contoh penalaran induktif dan deduktif yang akan disampaikan oleh Iim dan Miftah. Kepada mereka berdua, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, teman-teman? Sudah, Mif. Oke. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana contoh penalaran induktif. Induktif sendiri, lagi-lagi ini dari sifatnya yang umum terus menjadi yang khusus ya. Andi ya seperti yang kita tahu, yang pertama itu Andi memiliki jakun, Sabto memiliki jakun, Miftah memiliki jakun. Jadi premis-premis 1, 2, dan 3 ini adalah spesifik bagaimana dikhususkan terlebih dahulu dengan mencontohkan nama objeknya, nama objeknya itu ya Miftah, Andi, dan Sabto, ya seorang laki-laki, lalu memiliki jakun dengan kesimpulan yaitu semua laki-laki memiliki jakun. Itulah contoh induktif. Lalu ada yang kedua, Sita berparas cantik, Mega berparas cantik, Luna berparas cantik. Nah, ini sama dengan yang tadi pertama, bagaimana premis-premis yang sebelumnya itu akan dikerucutkan atau dikhususkan menjadi Sita, Mega, dan Luna ini seorang wanita, maka semua wanita berparas cantik. Tuh. Mungkin itu ya contoh penalaran induktif dari saya. Ya bagaimana teman-teman sudah mengerti lah kalau misalkan contoh penalaran induktif itu dari yang bersifat khusus menjadi bersifat yang umum. Premis-premis itu akan menarik kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Sasa yang tadi di pertama itu. Aku serahkan kepada penalaran deduktif yang akan disampaikan oleh saudari Imrona. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita sudah belajar penalaran induksi, sekarang kita akan belajar penalaran deduksi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penalaran deduksi itu menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Nah, dari penalaran deduktif ini terdapat premis mayor atau pernyataan umum, terus ada premis minor atau pernyataan khusus dan kesimpulan. Nah, di sini sebagai contoh, semua lelaki yang berkumis terlihat keren. Nah, di sini sebagai premis mayor atau pernyataan umum ditandai dengan kata semua. Semua lelaki yang berkumis terlihat keren. Terus pernyataan yang kedua, Bang Ian memiliki kumis. Ini sebagai premis minor karena mengerucut Bang Ian. Nah, kita tarik kesimpulan, jadi Bang Ian keren. Karena Bang Ian juga termasuk lelaki yang berkumis seperti itu. Untuk contoh yang kedua, setiap makhluk hidup pasti bernafas. Ini sebagai premis mayor karena terdapat kata setiap makhluk hidup. Nah, untuk yang pernyataan kedua, tumbuhan dapat bernapas. Nah, jadi kita bisa disimpulkan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup. Next. Oke, di sini ada contoh soal dari penalaran deduktif, yaitu semua makanan yang dihidangkan di sini berwarna coklat. Ya, jadi semua makanan yang dihidangkan di sini berwarna coklat. Untuk pernyataan yang kedua, sebagian makanan yang dihidangkan adalah makanan ringan. Nah, jadi di sini ada semua, lalu sebagian. Nah, jika ada semua dan sebagian, maka kesimpulannya ada kata-kata sebagian. Oke, kita cek untuk yang A. Semua makanan yang dihidangkan adalah makanan ringan dan berwarna coklat. Tentu saja salah karena di sini ada kata-kata semua. Kita ketahui bahwa pernyataan yang kedua ada kata-kata sebagian. Untuk yang B, semua makanan yang dihidangkan bukan makanan ringan dan berwarna coklat. Tentu saja juga salah. Yang C, semua makanan yang dihidangkan adalah makanan ringan dan berwarna tidak coklat. Tentu saja salah. Nah, berarti jawabannya antara D dan E karena terdapat kata sebagian. Kita cek yang D. Sebagian makanan yang dihidangkan bukan makanan ringan dan berwarna coklat. Oke, apakah bisa diterima? Bisa ya? Bisa. Oke. Kita cek yang E. Sebagian makanan yang dihidangkan adalah makanan ringan dan berwarna tidak coklat. Oke, yang E salah karena pernyataan yang pertama itu berwarna coklat. Berarti jawabannya D. Bisa di next? Oke. Selanjutnya, contoh penalaran deduktif yang kedua. Pernyataan yang pertama, hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Nah, ini sebagai premis mayornya, yaitu hewan yang termasuk mamalia. Terus untuk pernyataan yang kedua, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini kalau kita melihat dari pernyataan awal ini sama sekali tidak nyambung ya, karena yang pertama itu beranak, yang kedua bertelur. Oke, jadi kesimpulannya kita lihat yang A. Ayam termasuk hewan mamalia. Tentu saja tidak karena ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk yang B, ayam termasuk hewan yang beranak dan bertelur. Salah. Yang C, ayam berkembang biak dengan cara mamalia. Salah karena ayam bertelur. Yang D, ayam bukan termasuk hewan mamalia. Oke, jadi bisa diterima jawabannya D. Bisa di next? Oke, contoh dari penalaran deduktif sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah tentang validitas yang akan disampaikan oleh Rara. Kepadanya saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menyinggung sedikit, membahas sedikit terkait validitas.
validitas ini gunanya adalah untuk menguji apakah kesimpulan atau argumen itu valid atau tidak begitu ya. Nah, argumen ini bisa dikatakan valid apabila implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya atau kesimpulannya ini merupakan suatu tautologi atau semua hipotesanya benar dan kesimpulannya juga bernilai benar. Nah, begitupun sebaliknya, argumen dikatakan invalid apabila semua hipotesanya benar, tetapi kesimpulannya salah. Oke, boleh lanjut. Nah, ini contohnya. Agus ada di Indonesia atau Korea. Ini premis 1. Agus tidak ada di Indonesia. Premis 2. Kesimpulannya atau konklusinya, jadi Agus ada di Korea. Next. Nah, ini kita misalkan ya teman-teman, kita menggunakan ekspresi logika. Kita misalkan saja untuk pernyataan Agus ada di Indonesia, ini adalah P. Agus ada di Korea, ini adalah Q. Jadi mohon untuk diingat-ingat karena kita terkendala perangkat begitu ya teman-teman. Boleh di next. Nah, kita aplikasikan ke dalam ekspresi logika menggunakan simbol-simbol di mana teman-teman pasti di sini juga sudah tidak asing ya dengan simbol-simbol ini karena seingat saya waktu SMA atau SMK teman-teman pastinya sudah pernah mempelajari terkait hal ini. Jadi Agus ada di Indonesia atau Korea, simbolnya adalah P untuk Agus ada di Indonesia atau simbolnya itu disimbolkan oleh V dan Korea disimbolkan oleh Q. Nah, Agus tidak ada di Indonesia. Ini merupakan negasi dari P. Nah, simbol negasi ini adalah ya yang seperti yang terlihat di layar. Jadi, Agus ada di Korea. Simbolnya adalah Q. Nah, yang di blok kuning ini merupakan ekspresi logikanya. Boleh di next. Nah, dalam menguji suatu kevalidan dari argumen-argumen itu sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi di sini kelompok kami hanya mencoba untuk mencontohkan menggunakan tabel kebenaran saja. Tapi di sini ada kesalahan, mohon untuk minta bantuannya untuk Mbak Adelina yang tabel P. Oke. Yang tabel P itu yang benar adalah BBSS. Iya, itu yang diganti S. BBSS. Baik, terima kasih. Nah, ini kita buat kolom-kolomnya dulu. Kolom-kolomnya dulu ya, yaitu kolom P atau Q, lalu ada kolom negasi P, ada kolom P atau Q dan negasi P, kemudian ada kolom P atau Q dan negasi P berimplikasi oleh Q. Nah, di sini kita lihat dulu dari yang tabel P atau Q. Nah, ini rumusnya adalah ketika salah satu dari dua pernyataan tersebut bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Jadi, kita lihat di tabel P dan tabel Q ini, ya. P atau Q, ya, benar atau benar, bernilai benar, benar atau salah, bernilai benar, salah atau benar, bernilai benar, salah atau salah, bernilai salah. Ya, jadi karena dua-duanya adalah salah, salah satunya tidak ada yang bernilai benar, jadi hasilnya adalah salah. Kemudian kita lihat kolom negasi P. Negasi P kita untuk mencari negasi P, kita coba untuk melihat dari tabel dari kolom P ini. Kita negasikan, B negasinya adalah S, lalu S negasinya adalah B. Ya, bisa dilihat ini sudah sesuai ya teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan P, V, P atau Q dan negasi P. Mohon maaf Adelina mungkin bisa dibantu untuk memperbaiki tabel dari kolom P dan Q
P atau Q dan negasi P. Nah, itu yang benar adalah SSBS. P atau Q, iya betul. SSBS. Nah, oke. Jadi, kalau yang dan ini, ya untuk mencari, kalau kita mencari dan ini, niteninya gampang ya teman-teman, yaitu ketika dua pernyataan tersebut bernilai benar, itu baru bisa dikatakan benar. Jadi kita lihat kolom P atau Q dan kita lihat kolom negasi P. Nah, itu B dan S nilainya S karena B-nya cuma 1. B atau S nilainya S salah. B dan B nilainya B benar karena dua-duanya benar. S dan B nilainya adalah S. Kemudian kita implikasikan dengan Q. Nah, untuk mengimplikasikan Q itu adalah bisa bernilai salah apabila nilai benar itu diimplikasikan ke salah. Jadi S diimplikasikan pada Q, S implikasi B bernilai benar, S implikasi S bernilai benar, B implikasi dengan B bernilai benar, S berimplikasi dengan S bernilai benar. Jadi implikasi di sini bernilai tautologi ya teman-teman. Jadi pernyataan tersebut dinyatakan valid seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang terakhir tentang perbedaan penalaran induktif dan deduktif akan disampaikan oleh Adelina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan deduktif dan induktif. Perbedaan dari deduktif dan induktif. Di sini penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dengan pola umum khusus atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Sedangkan penalaran induktif merupakan penarikan kesimpulan dengan pola khusus umum atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Jadi perbedaan utama dari deduktif dan induktif ini terletak pada polanya. Kalau deduktif itu umum khusus, kemudian kalau induktif itu khusus umum. Nah, selain itu, bentuk dari deduktif dan juga induktif ini berbeda. Di antara yang pertama, bentuk dari deduktif itu yaitu silogisme. Silogisme itu merupakan proses pengambilan simpulan yang dilakukan dengan cara mengungkapkan terlebih dahulu pernyataan yang bersifat umum atau premis umum, kemudian disusul dengan pernyataan khusus atau premis khusus. Itu adalah bentuk dari deduktif. Sementara bentuk dari induktif itu ada generalisasi dan juga analogi. Generalisasi itu merupakan pengambilan simpulan umum yang berdasarkan pada fakta dan data yang bersifat khusus. Data dan fakta ini diperoleh melalui penilaian, pengamatan, ataupun hasil survei. Contoh dari generalisasi yaitu yang pertama jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai. Jadi kesimpulannya jika dipanaskan logam memuai. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari induktif ada analogi. Analogi itu merupakan pola pengambilan simpulan yang dilakukan dengan pengambilan kesamaan dari suatu hal yang diperbandingkan. Biasanya dua hal atau lebih yang dibandingkan dianggap memiliki kesamaan sifat dasarnya. Contoh dari analogi yaitu Nina adalah lulusan Akademi A. Kemudian Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, Ali adalah lulusan Akademi A. Jadi kesimpulannya, oleh sebab itu, Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan induktif dan deduktif. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari presentasi kali ini. Yang pertama, deduksi adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus atau simpulannya berada di awal. Sedangkan induktif adalah penarikan kesimpulan dari khusus ke umum atau simpulannya di akhir.
Yang kedua, secara umum penalaran deduktif disebut periode klasik atau formal, sedangkan induktif disebut periode alternatif. Adapun kesimpulan yang ketiga yakni validitas. Argumen dikatakan valid jika berdasarkan hipotesanya benar dan kesimpulannya juga benar. Beras ketan, beras putih, cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah kedong-dong, belajar logika bahasa, seru banget dong. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.